Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, contohnya sebagian orang, ya. Ada orang baru keluar rumah misalnya, atau misalnya baru buka toko, begitu buka toko, pertama kali orang yang beli matanya buta. Waduh, sial. Masa pembeli pertama matanya buta? Saya tutup toko aja deh, nggak mau. Ada orang seperti itu. Saya pernah ketemu seorang pembantu di Madinah. Dia bilang, "Ustaz, tolong carikan saya ingin kerja, carikan saya kerja." Maka saya hubungi teman saya orang Saudi. Ini ada pembantu ingin kerja. Oh, kita kerja sama saya. Maka saya bilang, "Mbak, ini ada teman saya, silakan Mbak kerja di rumahnya. Besok mulai kerja Mbak, hari Sabtu." Kata Mbak ini, "Waduh, saya nggak bisa kalau pertama hari kerja hari Sabtu. Nggak bisa, kenapa? Saya dilarang sama guru saya." Kenapa? Dianggap kalau kerja hari pertama hari Sabtu hari sial. Dalam hati saya, makanya jadi pembantu terus kayak begini. Ya, apa hubungannya kalau kerja pertama hari Sabtu hari sial? Orang Saudi dahulu hari pertama kerja mereka hari apa? Sabtu. Mereka liburnya dulu Kamis Jumat, hari pertama kerja hari Sabtu. Apakah mereka semua sial? Dari mana? Ini dari mana seperti ini? Menyusahkan hidup, merepotkan hidup, dan memundurkan orang seperti ini caranya. Disebutkan ada seorang raja, dia keluar dari istananya. Waktu dia keluar dari pagar istana, dia ingin berburu atau berjalan-jalan, dia melihat ada seorang yang buta. Maka dia mengatakan, "Ini sial orang buta ini. Penjarakan orang buta tersebut, supaya saya tidak sial." Maka dipenjarakanlah orang buta tersebut. Lantas sang raja pergi, kemudian balik di sore hari. Setelah balik, dia kemudian membebaskan orang buta tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Alhamdulillah." Ya. Dia mengatakan, "Alhamdulillah, ya, hari ini saya tidak sial karena kau saya penjarakan." Kata orang buta tersebut, "Justru Anda yang bikin saya sial hari ini. Saya dipenjara gara-gara apa salah saya? Kenapa saya dipenjara?" Sebenarnya yang bikin sial siapa? Jadi intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tatoyur, dan ini banyak beredar di tanah air kita. Ya, barang siapa yang punya keyakinan tatoyur seperti ini, tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Contoh di tanah air kita yang paling banyak seperti orang meyakini kalau nabrak kucing bakalan sial. Sampai saya kemarin ditanya, "Ustaz, menurut keyakinan kita kalau kita nabrak kucing, kita harus buka kaos dalam kita. Kemudian kita jadikan kain kafan buat kucing tersebut." Terus ditahlilin maksudnya. Kenapa kasih kain kafan? Kenapa harus kain kafan sama apa? Kucingnya. Saya bilang, tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena maksiat. Di Islam itu nggak ada sial, nggak ada namanya tempat sial, nggak ada namanya hari sial, nggak adanya angka sial. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Nah, kalau Anda nabrak kucing dengan sengaja, maka Anda akan sial. Sebagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam, kata Nabi SAW, "Dakhalat imra'atun naro fi hirratin habasatha hatta matat, la hiya akalatha wa la hiya tarakatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dikekang sampai akhirnya mati kucing tersebut. Tidak dia kasih makan kucing tersebut dan dia tidak lepaskan kucing tersebut, mencari makan sendiri. Akhirnya masuk neraka jahanam. Nah, kalau Anda waktu naik mobil sengaja nabrak kucing, ya itu celaka namanya. Itu sial namanya karena Anda bermaksiat. Tapi kalau Anda nggak sengaja, maka tidak dikatakan nasib sial. Ya kalau Anda nabrak kucing, qadarullah. Ya Anda pindahkan kucing tersebut agar tidak mengganggu di jalanan, pindah ke tempat misalnya tempat sampah atau dikuburkan, nggak jadi masalah. Ya sebagai untuk kebersihan, namun tidak perlu buka apa kaos dalam. Ada saja ya. Di Saudi kucing ditabrak sangat sering. Hampir sering tiap hari mungkin kita lihat kucing ditabrak. Kenapa? Orang-orang Saudi kalau bawa mobil kenceng-kenceng, nah kucingnya pernah nggak lihat-lihat, keperak sering. Ya mereka nggak tahu. Saya sendiri pernah naik mobil dengan teman saya nabrak kucing. Nggak tahu kucingnya main di lampu merah ya ketabrak. Terus bagaimana? Mau kita turun orang mobil dari nanti ada petugas kebersihan yang mengambil kucing tersebut. Apakah dikatakan sial? Tidak, namanya nggak sengaja. Bayangkan tabrak kucing di tanah haram. Apa sialnya kayak apa? Ini cuma tabrak kucing cuma sekitar sini di Bekasi, Jakarta. Apa hubungannya? Ini tabrak kucing di tanah haram juga tidak sial karena tidak sengaja. Kalau sengaja itulah maksiat. Karena kita katakan tidak ada kesialan kecuali bersama kemaksiatan. Kalau Anda melakukan maksiat, Anda akan sial. Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan, ya. Pokoknya sial. Kenapa? Maksiat mendatangkan apa? Kesialan.